banyak uang. Tapi tahukah Anda, ternyata sepatu hak tinggi pada zaman dahulu pertama kali dipakai oleh pria untuk berperang? Pada abad ke-16, sepatu berhak tinggi digunakan oleh prajurit Persia yang mengendarai kuda untuk mempertahankan kestabilan kaki agar dapat membidik panah secara lebih jitu. Penggunaan sepatu hak tinggi pada prajurit berkuda ini membuat Persia menjadi kerajaan yang diperhitungkan dan mampu memenangkan banyak perang dengan pasukan berkuda yang dimilikinya. Sepatu hak tinggi baru mulai berkembang sebagai bagian pakaian sehari-hari pada abad ke-17, ketika budaya dari Persia melalui kerajaan Ottoman mulai berkembang di Eropa dan menjadi pakaian bagi pria dari kalangan sosial yang tinggi. Kemudian perkembangan penggunaan sepatu hak tinggi berlanjut pada abad ke-18 saat Raja Louis XIV dari Prancis menjadikan sepatu hak tinggi sebagai sebuah simbol yang dekat dengan kekuasaan raja, dengan ciri khas sol berwarna merah yang hanya boleh dikenakan oleh dia beserta beberapa orang terdekatnya saja. Mereka menggunakan sol merah tanpa persetujuan raja bisa mendapat hukuman. Sepatu hak tinggi baru digemari dan digunakan oleh wanita pada akhir abad ke-19. Pada saat itu, baru disadari bahwa sepatu hak tinggi dapat membuat tubuh wanita menjadi terlihat lebih menarik. Pada perkembangannya, kini sepatu jenis ini menjadi populer digunakan oleh wanita saja dan tidak disukai pria dan sudah tidak lagi menjadi penanda status sosial pria seperti pada masa lalu. Para wanita kini memakainya di berbagai kesempatan. Sepatu hak tinggi memang identik dengan kaum wanita. Mereka menyukai hak tinggi, bahkan menjadikannya sebagai bagian dari fashion item yang dipercaya dapat membuat mereka tampil cantik, percaya diri, dan anggun. Bahkan beberapa dari mereka ada yang sampai nekat melakukan stiletto surgery, pembedahan kaki dengan cara mengurangi atau bahkan menghilangkan jari kaki seluruhnya demi memakai hak tinggi. Ada pula yang rela menyuntikkan kolagen ke dalam kaki agar rasa sakit saat mengenakan sepatu hak tinggi bisa berkurang. Padahal di balik kecantikan dan keanggunannya, pemakaian sepatu hak tinggi, apalagi jika dipakai setiap hari dan dalam jangka waktu yang lama, dapat berisiko buruk untuk kesehatan, terutama kaki yang dapat berakibat pada bagian tubuh lainnya. Menurut sebuah studi dalam The Journal of Foot and Ankle Surgery tahun 2012, jumlah wanita yang cedera gara-gara sepatu hak tinggi meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 2002. Jika pada tahun 2012 ada 7.097 wanita yang cedera karena stiletto dan sepatu hak tinggi lainnya, pada tahun 2012 jumlahnya meroket hingga 14.140 di Amerika Serikat. Berdasarkan studi ini pula, cedera akibat sepatu hak tinggi paling banyak terjadi pada perempuan berusia 20 hingga 39 tahun. Sepatu yang memiliki bagian belakang tinggi menjulang memang dapat mengurangi gerakan otot pada pergelangan kaki, total gerakan kaki, dan kontrol keseimbangan sehingga menyebabkan cedera. Bahaya yang paling sering dijumpai bagi wanita pengguna sepatu hak tinggi adalah kondisi belly break, yakni kondisi ketika kaki tergelincir ke sisi samping kaki sehingga kaki mengalami fraktur stres atau yang biasa disebut dengan kesleo. Selain cedera pada kaki, pemakaian sepatu hak tinggi dalam waktu yang lama juga dapat menimbulkan bahaya hingga resiko timbulnya penyakit. Seperti yang pernah dialami Victoria Beckham pada tahun 2009 silam. Sepatu hak tinggi seperti sudah menjadi ciri khasnya. Ia tak pernah lepas dari sepatu hak tingginya setiap hari. Dikabarkan, istri dari pesepak bola David Beckham ini pernah menjalani operasi kaki untuk menghilangkan bunions atau bengkak pada ibu jari kaki yang dapat menjadi radang, membuat jempol kaki bengkok dan mengarah ke jari-jari kaki lainnya hingga menimbulkan rasa nyeri akibat terlalu sering menggunakan sepatu hak tinggi. Selain bunions, resiko penyakit lainnya antara lain hammer toe, kondisi di mana ujung jari kaki atau umumnya pada jari kedua dipaksa turun oleh sepatu yang dapat mengakibatkan deformitasi. Atau jika terjadi cedera pada saraf di pertengahan kaki yang disebut Martens neuroma yang menyebabkan jaringan pada daerah tersebut menebal dan mati rasa. Selain itu, resiko penyakit lainnya adalah palm bump, pertumbuhan tulang yang terjadi pada tumit. Palm bump biasanya diakibatkan oleh tekanan konstan dan gesekan punggung kaki serta tali sepatu hak tinggi.
atau jika terjadi peradangan pada bola mata kaki sebagai akibat dari tekanan berulang pada tulang metatarsal yang merupakan tulang di antara jari-jari kaki dan lengkungan kaki. Penyakit tersebut biasa disebut metatarsalgia. Resiko cedera tidak hanya terjadi pada bagian kaki, tapi bisa juga menyebar ke beberapa bagian tubuh lainnya, yaitu pada bagian tumit hingga lutut. Resiko penyakit yang mungkin bisa terjadi adalah Achilles tendinitis. Kondisi ini terjadi karena peradangan pada tendon Achilles atau jaringan ikat yang menghubungkan otot betis di kaki bawah bagian belakang ke tulang tumit. Selain otot betis yang terasa menegang saat merenggangkan kaki, penyakit ini ditandai dengan nyeri dan bengkak pada tumit ketika Anda berjalan. Tak hanya itu, efek nyeri juga bisa sampai ke pinggang dan punggung. Mengenakan sepatu hak tinggi yang terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama dapat mengubah bentuk tulang belakang dari posisi normal dan menyebabkan sakit pada pinggang hingga ke punggung. Pertambahan beban pada jari-jari kaki membuat tubuh condong ke depan saat berdiri dan berjalan. Akibatnya, terjadi tekanan berlebihan pada lutut, pinggul, dan punggung bagian bawah. Perubahan postur itulah yang menyebabkan sciatica, yaitu kondisi saat saraf terjepit dan menyebabkan nyeri serta mati rasa hingga pada kaki bagian bawah. Mengingat banyaknya resiko yang mungkin terjadi, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan jika ingin mengenakan sepatu hak tinggi agar terhindar dari kemungkinan cedera atau nyeri. Pertama, batasi pemakaian sepatu hak tinggi atau paling tidak dipakai hanya sesekali saat acara khusus. Atau jika Anda menggunakan sepatu hak tinggi setiap hari, misalnya dikarenakan pekerjaan Anda, sebaiknya pilih yang tingginya tidak lebih dari 2-3 cm. Bawa serta alas kaki datar untuk dikenakan saat istirahat kerja atau dalam perjalanan berangkat atau pulang. Ketika duduk atau sedang beristirahat, cobalah untuk sesekali melenturkan otot betis dan memutar pergelangan kaki secara perlahan untuk melonggarkan otot-otot. Terakhir, jika ingin berbelanja sepatu, lakukanlah paling terakhir atau ketika Anda sudah ingin pulang, karena kaki akan cenderung membengkak sedikit sehingga ada kemungkinan kaki akan terasa lebih lebar setelah berjalan terus seharian. Hal ini dilakukan agar sepatu yang ingin dibeli lebih terasa pas dan nyaman jika dipakai kemudian hari. Nah pemirsa, itulah tadi bahaya serta risiko dari pemakaian sepatu hak tinggi yang digunakan terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Semoga menambah informasi untuk Anda ya. Pemirsa, pernahkah Anda menyadari bahwa alat-alat rumah tangga yang kita anggap membantu malah menjadi bahaya bagi kehidupan kita? Bahkan alat-alat pembersih yang dinyatakan anti kuman pun bisa mencelakakan tubuh kita. Inilah 7 alat rumah tangga yang ternyata berbahaya versi on the spot. Setiap rumah pasti ada produk berbahan plastik di rumah, mulai dari botol susu bayi, gelas, piring, tempat menyimpan makanan, hingga sendok dan garpu. Selain anti pecah, perabot plastik juga relatif murah dari perabot lainnya. Namun belakangan, banyak kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Penyebabnya adalah bahan pembuat plastik ternyata beresiko menimbulkan berbagai gangguan bagi kesehatan kita. Bisphenol A atau BPA adalah salah satu zat kimia yang digunakan untuk membuat plastik. Zat ini sudah digunakan sejak tahun 1957. Namun pada tahun 2008, beberapa negara mempertanyakan keamanannya. Pasalnya, BPA merupakan zat yang kemungkinan besar menjadi penyebab gangguan kesehatan seperti gangguan otak, kanker, penyakit jantung, penurunan produksi sperma, kekebalan tubuh, hingga pubertas dini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ikatan BPA yang tergolong tidak stabil dapat membuat sejumlah kecil zat kimia tersebut terlepas ke dalam makanan yang menjadi isi dari perabot plastik. Pelepasan zat BPA menjadi semakin banyak ketika perabot itu terkena panas. Efeknya bisa jangka panjang. Karena itu, untuk menghindari dampak buruk BPA bagi kesehatan,
mulailah cermat menggunakan perabot plastik. Cari perabot plastik yang bertuliskan BPA Free, yang artinya bebas zat BPA. Selain kode BPA Free, ada segitiga tanda panah melingkar di bawah barang-barang plastik beserta nomornya. Jika kode pada segitiga itu bertuliskan 7, maka plastik kemungkinan besar mengandung BPA. Jenis plastik lain yang aman digunakan adalah yang berkode resin 1, 2, dan 5. Jika kode ini tidak ada, maka bahan plastik itu hanya sekali pakai dan harus langsung dibuang. Hindari juga makanan dan minuman panas pada perabot plastik, kecuali produk tersebut bertanda BPA Free. Wajan anti lengket merupakan benda favorit para ibu ketika memasak. Dengan wajan ini, menumis, menggoreng ikan, atau memasak apapun terasa menyenangkan karena tidak perlu khawatir makanan akan menempel dan sulit dibersihkan. Ternyata, lapisan anti lengket yang membuat memasak menjadi mudah dan hemat minyak ini sangat berbahaya bila terkonsumsi oleh tubuh. Bahan anti lengket yang digunakan pada wajan anti lengket adalah PFC atau perfluorocarbons. Zat ini bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan tubuh dan menimbulkan kerusakan pada liver. Agar keluarga di rumah tidak terkena bahaya zat PFC, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pastikan wajan anti lengket yang Anda pakai aman dan baik. Beberapa wajan memang ditawarkan dengan harga murah, tapi jika bahan anti lengket yang mudah terkelupas, itu sama saja membahayakan seisi rumah. Menggunakan wajan anti lengket ini jangan terlalu panas agar zat PFC tidak tersebar di udara. Untuk menggoreng atau menumis, gunakan peralatan berbahan kayu agar tidak membuat bahan PFC terkelupas dari wajan. Anda yang suka dengan wewangian di dalam rumah, sebaiknya kembali memperhatikan pengharum ruangan yang Anda gunakan. Pengharum ruangan terkesan lebih aman karena tidak mengandung zat pembasmi serangga. Namun di dalamnya ada zat yang disebut pellets. Zat ini bisa mengganggu kinerja kelenjar endokrin, yaitu kelenjar di dalam otak yang mengatur hormon penghasil kelenjar lain di dalam tubuh. Jika kelenjar ini terganggu, maka seluruh fungsi dalam tubuh juga terganggu. Selain itu, pria yang di dalamnya darahnya terdapat konsentrasi pellets yang tinggi, jumlah spermanya akan berkurang. Pellets juga bisa memicu penyakit migrain dan asma. Zat ini bisa masuk melalui hidung saat menghirup atau lewat kulit. Jika Anda menginginkan rumah Anda terasa segar dan wangi, sebaiknya tempatkan tanaman di dalam maupun luar rumah, karena tanaman ini bisa menghisap racun. Selain itu, pilih pewangi ruangan yang alami seperti minyak aromaterapi atau bunga-bungaan seperti sedap malam, melati, mawar, dan lain-lain. Pernahkah Anda mendengar kata triklosan? Zat ini banyak terkandung dalam hampir setiap produk sabun cair, sabun batangan, deterjen, dan sabun khusus tangan yang diberi label antibakteri. Secara umum, zat ini sepertinya sangat berguna untuk mengusir bakteri yang ada di tubuh, perabotan rumah tangga, dan pakaian kita. Namun ternyata bahan ini juga sangat berbahaya. Triklosan merupakan agen antibakteri yang sangat agresif, tapi sifat ini justru bisa memicu pertumbuhan bakteri yang kebal terhadap obat. The American Medical Association tidak menemukan adanya bukti bahwa antimikroba bisa membuat seseorang menjadi lebih sehat atau lebih aman. Selain itu, triklosan juga bisa mengganggu keseimbangan dan fungsi hormon pada tubuh manusia. Deterjen dan sabun biasa yang tidak memakai triklosan atau antibakteri sebenarnya sudah cukup membunuh bakteri pada kegiatan sehari-hari. Gunakan sabun atau deterjen berbahan triklosan hanya jika Anda berada di lingkungan yang sangat kotor dan penuh kuman. Di dalam pelembut kain juga terdapat zat berbahaya yang bernama quaternary ammonium compounds atau QACs.
Quartz hampir mirip dengan triklosan yang berpotensi menumbuhkan bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Quartz juga bisa membuat kulit iritasi dan menjadi salah satu pemicu terjadinya infeksi kulit. Ada juga ilmuwan yang meneliti bahwa quartz menjadi salah satu penyebab gangguan. Makan pelembut kain agar pakaian nyaman pakai bisa dengan bahan alami, campuran cuka dan tea tree oil. Cuka merupakan pelembut kain alami yang tidak hanya bebas racun, tapi juga menghilangkan residu sabun dan deterjen. Tea tree oil berfungsi sebagai anti jamur. Jika hendak menyetrika pakaian, Anda bisa membuat campuran alami sebagai pengganti pelembut dan pewangi pakaian. Masukkan beberapa tetes tea tree oil, 1 sendok makan cuka, beberapa tetes minyak lavender, dan air ke dalam botol spray. Ketiga bahan tadi bisa menjadi pelembut, pewangi, sekaligus antibakteri bagi pakaian Anda. Selain bahan plastik, alat makan melamin juga menjadi andalan untuk pemakaian sehari-hari karena terasa lebih ringan daripada alat makan yang terbuat dari kaca atau keramik. Bentuk dan dekorasi melamin yang kini lebih menarik dan mirip dengan perabot keramik membuat banyak orang beralih ke melamin. Harganya juga lebih murah dari keramik. Namun ternyata melamin juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Konsumsi makanan yang tercemar melamin bisa mengakibatkan batu ginjal pada anak-anak maupun orang dewasa. Penelitian pernah dilakukan dengan membandingkan responden yang makan sup panas dengan menggunakan mangkuk melamin dan mangkuk keramik. Sampel urin dikumpulkan sebelum makan dan setiap 2 jam sesudah makan. Hasilnya, peneliti menemukan total ekskresi melamin dalam urin selama 12 jam adalah 8,35 mikrogram per liter pada responden yang makan sup dengan mangkuk melamin. Sedangkan pada responden yang makan sup dengan mangkuk keramik hanya terdapat 1,31 mikrogram. Masih banyak masyarakat yang meletakkan makanan panas di dalam peralatan melamin. Padahal itu sangat berbahaya karena dapat memicu lepasnya sejumlah besar melamin dan mencemari makanan. Alat rumah tangga yang terakhir ini sangat akrab dengan kotoran. Spons cuci piring setiap hari membersihkan perabotan dapur dan alat makan kita sehabis digunakan. Tidak heran, spons banyak mengandung bakteri lebih banyak dari perabot lain. Bakteri E. coli dan Salmonella merupakan bakteri yang hidup dan berkembang di dalam spons. Kedua bakteri ini bisa menyebabkan Anda keracunan makanan bila masuk ke dalam makanan Anda. Bila spons tidak dibersihkan kembali sehabis dipakai, maka kemungkinan besar bakteri-bakteri itu akan menempel lagi di tempat makan pada saat dicuci. Untuk menghindari perkembangan bakteri di dalam spons, maka Anda harus melenyapkan bakteri-bakteri itu. Caranya dengan merendam spons pada jus lemon, kemudian mencucinya. Bisa juga dengan memanaskan spons dalam microwave dalam keadaan basah atau merebusnya. Cara ini bisa membunuh 99,9% kuman dan bakteri yang ada di dalam spons. Tapi perhatikan terlebih dahulu bahan spons Anda. Ada beberapa spons yang mengandung bahan beracun jika dipanaskan. Pemirsa, itulah 7 alat rumah tangga yang ternyata berbahaya versi on the spot. Setiap benda memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Jadi pilihlah benda yang kerugiannya tidak menimbulkan masalah bagi kesehatan keluarga Anda.